ada 260 juta penduduk Indonesia. Karya arsitektur modern yang paling mengesankan saat ini adalah gedung-gedung pencakar langit super tinggi yang menjulang mendekati awan. Sebagian besar bangunan tersebut digunakan untuk berbagai tujuan, baik sebagai hotel, pusat bisnis, hingga restoran. Bukan hanya itu, gedung pencakar langit ini juga menjadi pembuktian gengsi dari sebuah negara. Dan berikut beberapa gedung tertinggi yang ada di dunia. Memiliki ketinggian 828,14 meter, Burj Khalifa tercatat sebagai gedung tertinggi di dunia. Terdiri dari 163 lantai, melalui gedung ini Anda bisa melihat matahari terbenam sebanyak 2 kali. Bahkan saat bulan Ramadan, bangunan ini juga memiliki 3 waktu puasa yang berbeda. Orang-orang yang berada di lantai 1 sampai 59 akan memiliki waktu puasa yang sama dengan semua orang yang ada di Dubai. Sementara orang yang berada di lantai 60 sampai 120 baru bisa berbuka puasa 4 menit kemudian. Dan untuk orang yang berada di lantai 121 hingga 163 baru bisa berbuka 6 menit setelah penghuni lantai 59 berbuka puasa. Memiliki 24.000 jendela, gedung ini pun membutuhkan waktu 3 bulan bagi petugas kebersihan untuk membersihkan seluruh jendelanya. Berikutnya, gedung tertinggi kedua di dunia masih dipegang oleh Shanghai Tower di Shanghai, China. Memiliki ketinggian 631,85 meter di atas tanah, gedung ini memiliki 126 lantai. Gedung ini merupakan hasil karya 2 perusahaan properti asal Amerika dan China. Memiliki desain yang unik seperti gedung yang terpelintir, Shanghai Tower diklaim sebagai gedung anti gempa termewah di Asia. Meski bukan yang tertinggi, gedung ini nyatanya memiliki fasilitas lift tercepat di dunia yang mencapai 74 km per jam. Di sini juga terdapat hotel yang tertinggi di dunia yang berada di lantai 110. Selanjutnya, Mecca Royal Clock Tower di Arab Saudi. Diklaim sebagai bangunan tertinggi ketiga di dunia, Mecca Royal Clock Tower diresmikan pada Agustus 2012 lalu. Berdiri di ketinggian 607 meter atau 2 kali lipat dari Menara Eiffel di Prancis, gedung ini dihiasi dengan mosaik emas dengan bulan sabit besar seberat 107 ton yang terletak di puncak menara. Terlihat gemerlap di malam hari, gedung ini dilengkapi 21.000 lampu dengan dominan warna hijau dan putih. Dilengkapi jam besar, gedung ini dibuat pemerintah Saudi guna menggantikan posisi Greenwich Mean Time atau GMT yang telah berusia 126 tahun dan sebagai acuan waktu dari 1,6 miliar penduduk muslim di seluruh dunia. Di urutan keempat, ada Ping An Finance Center di Shanghai. Memiliki ketinggian 598,93 meter, bangunan ini terdiri dari 115 lantai. Awalnya gedung ini ingin menambahkan antena setinggi 200 meter di puncaknya untuk mengalahkan ketinggian Shanghai Tower. Namun karena resiko tersambar petir, pihak manajemen gedung pun membatalkan rencana tersebut. Nah yang terakhir nih, terletak di Seoul, Korea Selatan, Lotte World Tower adalah yang tertinggi kelima. Memiliki ketinggian 555,4 meter, gedung ini terdiri dari 123 lantai. Puncak Lotte World Tower disebut memiliki perbedaan suhu 5 derajat lebih dingin ketimbang lantai terbawahnya. Selain digunakan sebagai perkantoran dan pusat perbelanjaan, bangunan ini juga memiliki ruang-ruang hiburan menarik di dalamnya. Itulah pemirsa deretan gedung tertinggi di dunia. Apakah pemirsa tertarik untuk pergi ke sana? Di antara sekian banyak tempat terkenal yang ada di dunia ini, ternyata masih menyimpan beberapa hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Salah satunya adalah adanya ruangan rahasia. Berikut beberapa ruang rahasia yang berada di balik tempat terkenal di dunia.
Patung Liberty, New York, Amerika Serikat. Sebelum serangan terhadap Patung Liberty pada 1916, pengunjung bisa mencapai ujung obor patung. Pada 30 Juli 1916, selama Perang Dunia Pertama, ledakan besar oleh mata-mata Jerman merusak lengan patung dan obornya. Akibat ledakan tersebut membuat kerusakan parah. Kerusakan yang terjadi tidak sepenuhnya dapat diperbaiki sampai tahun 1984. Sebuah replika obor ditempatkan di tangan Lady Liberty dan bagian aslinya dapat dilihat di lobi monumen. Colosseum, Roma, Italia. Padahal sudah jutaan turis yang selalu datang ke sini tiap tahunnya, tapi sangat jarang yang menyadari kalau ada terowongan yang berada tepat di bawah Colosseum. Tempat ini dinamakan Hippogeium. Dulunya, tempat ini digunakan sebagai tempat penampungan hewan-hewan liar buas yang akan diangkat ke arena atas. Air terjun Niagara, New York, Amerika Serikat. Kalau ini super rahasia. Ruangan ini sangat tersembunyi karena letaknya yang berada di bawah air terjun Niagara. Dipercaya kalau gua ini dihuni oleh roh jahat yang diberi nama The Cave of the Evil Spirits oleh suku Indian Seneca. Saat Seneca bertempur dengan Inggris pada 1700-an, ada banyak sekali korban yang tewas di lokasi ini. Menara Eiffel, Paris. Tak banyak yang tahu jika ada apartemen rahasia yang tersembunyi di bagian atas menara. Gustave Eiffel, sang pencipta menara, memutuskan untuk membangun sebuah apartemen untuk dirinya sendiri. Tak banyak yang tahu apa isi dalam apartemen, sebab semasa hidupnya, Gustave menolak siapapun yang datang. Hanya Thomas Alva Edison dan beberapa orang istimewa lainnya yang diperbolehkan masuk. Itulah beberapa ruang rahasia yang berada di balik tempat terkenal. Mungkin tak banyak yang tahu ya pemirsa tempat rahasia tersebut. Di era digital seperti ini, pekerjaan yang berhubungan dengan dunia digital berkembang dengan sangat pesat dan memiliki gaji yang besar. Selain lingkungan kerja yang positif, gaji merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan pilihan pekerjaan agar dapat bertahan di suatu bidang dalam waktu yang lama. Namun tidak hanya di dunia digital, beberapa pekerjaan yang bahkan jarang diketahui masyarakat menawarkan gaji yang melimpah. Berikut ini top files setelah merangkum pekerjaan yang jarang dilirik tapi memiliki gaji yang tinggi. Pekerjaan pertama yang jarang dilirik orang tapi memiliki gaji yang tinggi adalah cartographer. Cartographer adalah orang yang menganalisis data geografis seperti kepadatan populasi dan demografis. Mereka juga memperbaharui peta dan membuatnya lebih akurat ketika teknologi baru muncul. Tanpa disangka-sangka, jenis pekerjaan ini dapat meraup hingga $61.000 Amerika dalam setahun atau setara dengan 71 juta rupiah per bulannya. Pekerjaan selanjutnya yang jarang dilirik orang tapi memiliki gaji yang tinggi adalah pengawas lift. Pengawas lift memiliki tugas untuk memastikan semua fungsi lift berjalan dengan baik, sehingga meminimalisir kecelakaan fatal atau yang mengancam jiwa. Tanpa disangka-sangka, jenis pekerjaan ini dapat meraup hingga $64.000 Amerika dalam setahun, atau setara 74 juta rupiah per bulannya. Pekerjaan selanjutnya yang jarang dilirik orang tapi memiliki gaji yang tinggi adalah pembersih tempat kejadian perkara atau TKP. Pembersih TKP kerap menyaksikan tempat kejadian mengerikan dan bersentuhan langsung dengan darah dan cairan tubuh lainnya. Jam kerja yang tidak teratur, serta lokasi pekerjaan yang tidak terduga, membuat jenis pekerjaan ini dapat meraup hingga $80.000 Amerika dalam setahun, atau setara dengan 92 juta rupiah per bulannya. Pekerjaan selanjutnya yang jarang dilirik orang tapi memiliki gaji yang tinggi adalah hacker.
Aksi peretasan biasanya membuat seseorang berakhir di penjara. Namun, ada beberapa perusahaan yang mempekerjakan hacker untuk mencari kelemahan dalam struktur sistem keamanan perusahaan. Tidak tanggung-tanggung, seorang hacker ternyata dapat meraup hingga $118.000 Amerika dalam setahun, atau setara dengan 137,4 juta rupiah per bulannya. Welcome to my house. Pekerjaan terakhir yang jarang dilirik orang tapi memiliki gaji yang tinggi adalah konsultan Feng Shui selebriti. Orang yang menggunakan Feng Shui percaya bahwa letak ruangan atau bangunan mempengaruhi hasil negatif dan positif. Banyak selebriti yang mempekerjakan para profesional untuk mengatur kembali tata letak ruang mereka. Jenis pekerjaan ini ternyata dapat meraup hingga $250.000 Amerika dalam setahun atau setara dengan 291,2 juta rupiah per bulannya. Itulah pemirsa, deretan pekerjaan yang jarang dilirik tapi bergaji tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi, hingga kini ilmuwan terus mencari planet-planet yang berpotensi layak huni. Terkadang saat melakukan pencarian tersebut, mereka justru menemukan planet-planet yang unik dan bahkan berbahaya. Berikut beberapa planet di antaranya. Proxima b adalah salah satu planet yang mengorbit bintang Proxima Centauri yang berjarak sekitar 4 tahun cahaya dari bumi. Pada awal ditemukan planet ini, banyak ilmuwan yang optimis bahwa planet ini bisa dihuni sebab memiliki banyak kesamaan dengan bumi. Namun dugaan itu salah. Karena setelah penelitian lebih lanjut, letak Proxima b yang dekat dengan Proxima Centauri menyebabkan planet ini memiliki 4.000 kali lebih besar radiasi sinar matahari ketimbang bumi. Hal inilah yang tidak memungkinkan makhluk untuk hidup. Planet yang bertetangga dekat dengan bumi, Venus, juga ditetapkan sebagai planet yang berbahaya. Planet ini masuk kategori sebagai planet paling mematikan dalam tata surya karena awannya dipenuhi sulfur dioksida. Selain itu, permukaan Venus dipenuhi dengan gunung berapi yang memancarkan panas dan karbon dioksida dalam jumlah besar. Suhu di planet ini pun bisa mencapai 467 derajat Celcius. Uniknya, di Venus juga terdapat fenomena hujan seperti di bumi, namun bukannya hujan air, melainkan logam dan asam sulfat yang mematikan bagi makhluk hidup. Planet Ogle TR terletak di konstelasi Sagittarius yang berjarak 5.000 tahun cahaya dari bumi. Dijuluki Jupiter panas, planet yang memiliki jarak 900 tahun cahaya dari bumi ini bersuhu hampir 1.800 derajat Celcius. Di planet ini hujan bukan berbentuk air, melainkan besi cair panas. Uniknya, di planet ini hitungan 1 tahun hanya berjarak 29 jam karena planet ini berputar sangat dekat dengan bintang induknya. Planet WASP 121b memiliki suhu sekitar 2.500 derajat Celcius. Saking panasnya planet ini, bahkan tidak ada benda padat maupun cair, melainkan semuanya berupa gas. Pelepasan gas magnesium dan besi berkontribusi besar terhadap lonjakan peningkatan suhu di sini. Uniknya, planet ini pun terlihat tidak berbentuk bulat sempurna seperti planet pada umumnya. Terletak cukup dekat dengan bintang induk menyebabkan planet ini kerap terkena pasang surut tarikan gravitasi yang membuat bentuknya kerap berubah-ubah. Selanjutnya, meski berwarna biru layaknya bumi, planet yang bernama HD 189733 ini bukanlah surga kehidupan. Sebaliknya, temperatur di permukaan planet ini melebihi 1.000 derajat Celcius. Planet ini pun kerap mengalami hujan kaca deras dengan kecepatan 7.000 km per jam. Itulah pemirsa, deretan planet paling unik dan berbahaya di alam semesta. Grace O'Malley, bajak laut asal Irlandia. Grace O'Malley lahir di Irlandia sekitar 1530 Masehi, putri seorang bangsawan kaya dan pedagang laut. Setelah kematian ayahnya, dia mewarisi bisnis pengiriman dan perdagangan yang besar. Pada abad ke-16, Grace meniti kehidupan di laut dengan armada kapal dagangnya dan hidup lewat penghasilan dari bisnis sang ayah serta tanah yang diwarisi dari ibunya. Grace memerintahkan ratusan orang dan sekitar 20 kapal dalam penggerebekan terhadap klan saingan dan kapal dagang.
Pada usia 56 tahun, Grace O'Malley akhirnya ditangkap tetapi berhasil bebas setelah meyakinkan Ratu Inggris. O'Malley meninggal di Rockfleet Castle sekitar 1603 Masehi. Sayyidah Al-Hura, bajak laut asal Iberia, Spanyol. Sayyidah Al-Hura lahir di Iberia, Spanyol pada tahun 1485 Masehi. Dia terkenal sebagai seorang bajak laut wanita di antara abad 15 dan 16. Ayahnya sang kepala suku berasal dari keluarga bangsawan. Sayyidah Al-Hura adalah orang yang haus ilmu. Dia telah mempelajari teologi, bahasa, dan matematika di masanya. Al-Hura adalah gelar yang berarti mulia, bebas mandiri, dan tidak tunduk otoritas manapun. Dia menjadi bajak laut muslimah di dunia karena tak ingin melupakan jatuhnya Granada dan bersumpah akan membalas kekalahannya merebut kembali Andalusia. Miris Sayyidah Al-Hura jatuh sebab digulingkan oleh menantu laki-lakinya sendiri yang kemudian melucuti properti juga kekuasaan Al-Hura. Qingxi, bajak laut asal Cina. Dikenal dengan nama alias Madame Cheng, Qingxi lahir pada tahun 1775 dan wafat pada 1844. Qingxi adalah satu dari sekian bajak laut yang paling sukses dalam sejarah. Menurut sejarah, Xi mengambil alih armada bendera merah suaminya dan menjadikan putra angkatnya Cheung Po Sai sebagai kapten armada sekaligus kekasihnya. Mereka menyerang kapal-kapal di Laut Cina Selatan, melawan negara-negara besar seperti Kerajaan Inggris, Portugis, dan dinasti Qing. Kekayaan juga kekejian mereka tumbuh seiring kendali mereka atas lebih dari 1.500 kapal dan 80.000 orang. Pemerintah Cina akhirnya turun tangan dengan menawarkan amnesti bajak laut universal dengan imbalan perdamaian. Xi menerima tawaran itu. Dia menjalani akhir-akhir hidupnya di kasino dan rumah bordil. Dia meninggal pada umur 69 tahun. Nah itulah pemirsa, deretan 3 bajak laut wanita tersohor yang harus kamu tahu. Semoga bermanfaat. Ditemukan pertama kali pada tahun 1833 di tepi laut Greenland, ikan ini memiliki ukuran tubuh yang berbeda antara betina dan jantan. Untuk betina, panjangnya bisa mencapai 16 cm, berbeda dengan jantan yang memiliki ukuran kurang dari setengah inci. Anglerfish atau biasa disebut ikan sungut ganda merupakan penghuni lautan dalam Samudra Arktik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Laut Mediterania. Spesiesnya sudah ditemukan sekitar 170 spesies dengan 12 famili. Ciri khas mereka adalah memiliki antena di atas mulut yang berfungsi menarik perhatian mangsa. Fakta menariknya adalah ikan ini tidak diburu hewan lain, juga jarang tertangkap manusia karena hidupnya yang jauh dari jangkauan manusia. Karena habitat mereka berada di midnight zone dengan kedalaman sekitar 1000 meter, yang berarti mereka hidup tanpa sinar matahari, sehingga dengan keadaan tersebut, hewan seperti udang, cumi-cumi, maupun cacing akan mendekat ke cahaya dari antena ikan sungut ganda. Itulah pemirsa, deretan fakta mengenai ikan sungut ganda atau anglerfish. Bagi Anda para pecinta wisata ekstrim, mungkin informasi ini jangan sampai terlewatkan. Karena Tofels memiliki beberapa informasi terkait tempat wisata ekstrim dan berbahaya di alam semesta. Dan berikut daftarnya. Pertama, ada Eagle's Nest Cave di Florida. Destinasi wisata bawah air ini menjadi destinasi air mematikan yang juga dikenal sebagai Mount Everest-nya bawah air oleh para penyelam.
Hal ini dikarenakan Eagle's Nest Cave di Florida memiliki laut yang sangat dalam. Untuk yang ingin mengarungi gua bawah air ini, para penyelam harus memiliki tingkat keahlian yang tinggi. Hal ini lantaran kedalaman airnya mencapai 300 kaki. Sejak tahun 1981, sudah terhitung 12 orang meninggal saat melakukan penyelaman di gua Eagle's Nest Cave di Florida. Hal menarik dari tempat ini adalah dari tepian, tempat ini tampak seperti kolam biasa. Namun di dalamnya memiliki gua yang menyerupai labirin dengan jalur panjang berbatu dan terhubung dengan arus bawah laut. Selanjutnya, ada Gunung Everest yang merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia, namun juga merupakan surga dunia bagi para pendaki. Untuk dapat mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, tentu bukanlah pendakian yang mudah. Gunung Everest memiliki zona kematian di atas 26.000 kaki yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat oksigen yang rendah serta memiliki tekanan atmosfer yang sangat rendah. Meski penyakit ketinggian mematikan, alasan para pendaki banyak yang gagal bahkan meninggal saat mencoba menaklukkan gunung ini adalah longsoran salju atau terjatuh. Bahkan diperkirakan sudah lebih dari 200 orang tewas ketika mendaki Gunung Everest. Dan salah satunya adalah Green Butch, nama yang diberikan kepada tubuh pendaki yang tidak dikenal yang menjadi tengara di jalur penggunungan timur laut utama Gunung Everest. Mayatnya belum teridentifikasi secara resmi, namun banyak yang mengatakan ia Sewang Palchor, seorang pendaki India yang meninggal di Everest pada tahun 1996. Selain Gunung Everest, ada juga Sungai Colorado yang terkenal dengan wisata arung jeramnya. Kegiatan menantang adrenalin ini tidaklah semulus sungai biasa. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 sudah tercatat sebanyak 550.861 orang jatuh ke air dan sebanyak 11 orang meninggal. Selain itu pada tahun 2015 9 orang dinyatakan meninggal dan pada tahun 2014 sebanyak 14 orang meninggal saat melakukan aktivitas arung jeram di Sungai Colorado. Hal ini lantaran ketika suhu meningkat dan menjadi lebih hangat, banyak salju mencair dari pegunungan. Peningkatan volume air ini menyebabkan peningkatan volume air serta arus yang lebih kuat. Dan yang terakhir ada Gunung Huashan yang masuk ke dalam salah satu destinasi berbahaya di dunia. Untuk mengarungi gunung ini, para pendakian akan merasakan adrenalinnya ditantang. Hal ini dikarenakan para pengunjung harus melintasi papan-papan tipis di sisi gunung yang dihubungkan pada tepian tebing setinggi 7.000 kaki. Tidak sedikit menyebut tempat ini sebagai salah satu pendakian berbahaya di dunia. Bahkan kabarnya sepanjang tahun 2015, sekitar 100 orang meninggal dunia saat mencoba menaklukkan gunung yang berada di Cina ini. Tak jarang juga orang menyebut gunung ini sebagai trek menuju surga. Itu dia beberapa destinasi wisata ekstrim yang telah Tovel serangkum untuk Anda.